Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan Matematika, dosen pengampu Ibu Norma Indriani Maftuhul Jannah MPD. Kami di sini akan membahas tentang pengujian rancangan produk dan pengujian produk. Anggota kelompoknya yang pertama Lutfi Faridatul Jamil NIM T 2018-7006, Nikmah Firdausiah NIM T 2018-7033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam dan posisi pengujian dalam R&D. Nah, dalam hal pengujian, menurut Rijai pada tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat 5 pendekatan yang berbeda dalam pengujian validitas produk. 3 macam untuk pengujian validitas internal, yaitu melalui expert review atau pendapat para ahli, kemudian usability documentation and component investigation, dan ada 2 macam dalam pengujian eksternal, yaitu field evaluation atau evaluasi lapangan, dan control testing atau pengujian eksperimen dengan adanya kelompok kontrol. Lingkup pengujian rancangan produk dan produk tergantung pada level atau desain penelitian dan pengembangan yang digunakan. Seperti yang telah dikemukakan secara metodologis, penelitian pengembangan mempunyai 4 macam desain yang dapat dilihat dan dari tingkat kesulitan, yaitu level 1, meneliti tanpa menguji, tidak membuat dan tidak menguji produk. Kemudian level 2, menguji tanpa meneliti, menguji validitas produk yang telah ada. Kemudian level 3, meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang telah ada. Dan pada level 4, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Nah, berikut ini terdapat 4 level teknik analisis data dalam penelitian dan pengembangan. Untuk yang pertama, yaitu pengujian pada penelitian dan pengembangan level 1. Nah, penelitian dan pengembangan pada level 1 merupakan penelitian dan pengembangan di mana peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada dalam suatu objek, melakukan penelitian untuk merancang produk, dan melakukan penelitian untuk menguji rancangan produk tersebut secara internal, yaitu atau menurut pendapat para ahli dan praktisi. Nah, dalam penelitian level 1 ini, peneliti tidak memproduk rancangan yang telah dibuat dan menguji produk tersebut secara eksternal atau diuji coba. Nah, kegiatan pengujian dalam penelitian dan pengembangan pada level 1 ini ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, berdasarkan gambar di samping, itu terlihat bahwa pengujian hanya dilakukan terhadap rancangan produk, karena produk tidak akan dibuat. Pengujian dilakukan dengan minta pendapat para ahli dan praktisi terhadap rancangan produk tersebut. Nah, apakah produk tersebut dari segi performa, sistem kerja, proses untuk memproduksi dan kebutuhan pasar itu layak diproduksi atau tidak. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu kegiatan pengujian pada penelitian dan pengembangan level 2. Penelitian dan pengembangan R&D pada level 2 merupakan penelitian yang tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, akan tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan penggunaan produk yang sudah ada. Posisi data
Posisi analisis data dalam penelitian dan pengembangan level 2 ini dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengujian dilakukan berawal dari adanya keraguan-raguan terhadap efektivitas atau validitas, efisiensi, dan kepraktisan suatu produk. Produk tersebut bisa berupa barang, itu misalnya kendaraan, alat, obat, makanan, pakaian, anti peluru, media pendidikan, dan lain-lain. Atau bukan barang, seperti sempola, kebijakan, buku ajar, program, media, model, dan lain-lain. Nah, pengujian dilakukan secara berulang-ulang dan berbentuk siklus untuk mengetahui konsistensi fungsi produk tersebut, apakah sesuai dengan spesifikasinya. Nah, bila dalam 2 kali pengujian datanya sudah konsisten, maka pengujian bisa diakhiri. Dan bila selama 2 kali pengujian datanya itu belum konsisten, maka dilanjutkan pengujian lagi sampai ditemukan data yang konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan level 3, mengembangkan produk yang telah ada. Penelitian dan pengembangan pada level 3 ini yaitu meneliti dan menguji produk dalam rangka mengembangkan produk yang telah ada. Nah, melalui pengembangan diharapkan produk yang telah ada menjadi semakin efektif, efisien, praktis, menarik, dan memuaskan. Dalam desain penelitian level 3 ini ada 4 kali pengujian. Yang 1 pengujian internal dan yang 3 pengujian eksternal. Pengujian yang pertama adalah pengujian internal terhadap rancangan produk. Nah, pengujian ini bisa dilakukan beberapa kali sampai menemukan yang dianggap paling sempurna. Pengujian dilakukan dengan meminta pendapat kepada para ahli dan praktisi. Kemudian, pengujian kedua, ketiga, dan keempat adalah pengujian eksternal yang dikemukakan oleh Borg and Gall pada tahun 2003, yaitu uji lapangan terbatas, kemudian uji lapangan utama, dan yang terakhir yaitu uji lapangan operasional. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan level 4, meneliti dan menguji untuk menciptakan produk baru. Pada gambar di samping ditunjukkan posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan yang bersifat penciptaan, yaitu membuat produk baru yang belum pernah ada. Posisi dan jumlah pengujian pada penelitian dan pengembangan level 4 ini sama dengan level 3, yaitu ada 4 pengujian yang terdiri atas 1 pengujian internal dan 3 pengujian eksternal. Nah, sama dengan pengujian yang ketiga, yaitu pengujian pertama adalah pengujian internal terhadap rancangan produk. Pengujian bisa dilakukan berulang kali sampai ditemukan rancangan yang dianggap paling sempurna. Pengujian dilakukan dengan meminta pendapat kepada para ahli dan praktisi. Pengujian kedua, ketiga, dan keempat adalah pengujian eksternal, yaitu uji lapangan terbatas, uji lapangan utama, dan uji lapangan operasional. Pengujian eksternal yang utama menggunakan metode eksperimen. Nah, bila eksperimen menggunakan desain pre-eksperimental design dan quasi-eksperimental design yang tidak menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diambil secara random, maka analisis datanya menggunakan statistik deskriptif. Dan apabila desain eksperimen
menggunakan True Experiment Design yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diambil secara random, maka analisis datanya menggunakan statistik internal. Nah, pada proses pengujian biasanya melibatkan subjek penelitian, yaitu seperti guru, kepala sekolah, pengawas, karyawan, siswa, mahasiswa, peserta latihan masyarakat. Kemudian selanjutnya, pengujian internal. Dalam penelitian dan pengembangan, pengujian internal dilakukan terhadap rancangan atau desain suatu produk, baik rancangan produk yang berupa alat atau mesin, atau rancangan produk yang berupa model atau kebijakan atau program. Nah, pengujian internal ini merupakan pengujian berdasarkan pendapat para ahli dan praktisi terhadap rancangan produk tersebut. Yang dimaksud praktisi di sini yaitu merupakan orang-orang yang kritis dan telah berpengalaman dalam menggunakan produk sejenis. Pengujian internal bisa dilakukan dengan metode kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Nah, saya di sini mengambil satu contoh, yaitu contoh pengujian internal dengan metode kualitatif. Metode ini digunakan apabila metode kuantitatif cukup akurat digunakan untuk menilai suatu rancangan produk. Suatu rancangan produk tidak semuanya dapat dinilai secara kuantitatif, sehingga perlu penilaian kualitatif. Rancangan produk yang memerlukan penilaian kualitatif antara lain adalah bentuk produk, proses kerja, kemungkinan respon subjek yang dikenai produk tersebut. Nah, di sini contoh pengujian internal rancangan produk dengan metode kualitatif terhadap rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan pengujian. Nah, sistem pengendalian manajemen pendidikan ini, pengujian internal, dilakukan dengan FGD atau Focus Group Discussion. Pengujian juga bisa dilakukan dengan kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang bersifat meminta pendapat. Nah, langkah-langkah dalam pengujian dengan metode kualitatif yaitu yang pertama, siapkan gambar rancangan produk yang akan diuji. Yang dalam hal ini adalah gambar rancangan produk sistem pengendalian manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, siapkan daftar pertanyaan terbuka. Yang ketiga, tetapkan siapa orang-orang yang akan menjadi tim penguji terhadap rancangan produk tersebut. Kemudian yang keempat, tentukan tempat untuk diskusi. Kemudian yang kelima, buatlah undangan untuk pakar dan praktisi dengan dilampirkan rancangan sistem pengendalian dan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Nah, berikut ini terdapat gambar rancangan sistem atau model pengendalian manajemen pendidikan. Nah, dalam sistem tersebut terdapat hubungan fungsional antara detektor, asesor, dan efektor. Sistem pengendalian manajemen tersebut akan diterapkan untuk pengendalian mutu pendidikan di SMK. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kerja sistem pengendalian manajemen SMK dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepala SMK dalam mengelola menggunakan standar yang sudah jelas. Standar tersebut dapat berupa rencana strategis, rencana tahunan, atau standar nasional pendidikan. Kemudian, kepala sekolah membentuk
unit sistem pengendalian, manajemen, atau sistem pengendalian mutu internal yang berfungsi utama sebagai detektor, asesor, dan efektor. Kemudian, berdasarkan data pelaksanaan kerja tersebut, maka asesor membandingkan antara pelaksanaan kerja dengan standar rencana yang telah ditetapkan. Nah, melalui analisis akan dapat diketahui ada atau tidak ada penyimpangan. Kemudian, apabila terjadi penyimpangan, maka efektor akan melakukan analisis sebab-sebab ada penyimpangan, memilih tindakan yang dipandang efektif, dan selanjutnya melaksanakan dan mengukur hasil tindakan tersebut. Kemudian, hasil pelaksanaan tindakan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SMK. Nah, berikut ini sejumlah pertanyaan yang disampaikan untuk memandu diskusi dalam pengujian internal secara sistem. Yang pertama, bagaimanakah bentuk rancangan tersebut menurut Bapak Ibu? Apakah bentuknya menarik? Apakah bisa dipahami? Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah komponen-komponen dalam sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan sistem? Apakah perlu tambahan? Kemudian, apakah hubungan komponen dalam sistem tersebut dapat bekerja dengan baik? Apakah langkah-langkah kerja sistem sudah berurutan secara sistematis? Kemudian, apakah sistem tersebut dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mengendalikan kualitas pendidikan? Apakah biaya menggunakan sistem tersebut akan lebih murah bila dibandingkan dengan sistem yang lain? Apakah kerja sistem tersebut akan lebih hemat waktu bila dibandingkan dengan sistem yang lain? Apakah sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah oleh kepala sekolah? Apakah saran-saran Anda untuk menyempurnakan sistem pengendalian manajemen pendidikan tersebut? Nah, jadi ini merupakan sejumlah pertanyaan yang disampaikan untuk memandu diskusi dalam pengujian internal. Data hasil pengujian internal dengan metode kualitatif tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara mengkategorisasikan data dari berbagai sumber. Sumber data merupakan kelompok pakai dan kelompok praktisi. Apabila dua kelompok tersebut memberikan data dalam kategori yang sama, berarti data tersebut objektif dan akan cenderung menjadi data yang valid. Jadi para praktisi itu dan para ahli menguji hasil pengujian terhadap bentuk rancangan. Jadi bentuk rancangannya tuh sudah baik atau belum. Kemudian pengujian terhadap komponen-komponen dalam sistem. Nah, komponen-komponen dalam sistem tersebut bagaimana? Kemudian pengujian terhadap hubungan antar komponen, pengujian terhadap langkah-langkah kerja sistem, pengujian terhadap efektivitas sistem dalam menjaga mutu pendidikan, kemudian pengujian terhadap efisiensi biaya, terhadap efisiensi waktu, dan pengujian terhadap kepraktisan penggunaan sistem. Pengujian internal terhadap rancangan produk juga dapat digunakan menggunakan metode kombinasi. Analisis kombinasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengujian kuantitatif dan kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Nikmah Firdausiah. Nikmah Firdausiah dengan NIM 2018-7333 sebagai pemateri kedua.
Baik, langsung saja. Selanjutnya pengujian eksternal. Yang pertama ada tahapan pengujian eksternal. Pada pengembangan produk teknik, setelah rancangan produk dibuat menjadi produk, maka produk selanjutnya akan diuji efisiensi dan efektivitasnya dengan pengujian eksternal. Nah, pengujian eksternal ini sering disebut sebagai uji lapangan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan produk yang telah dikembangkan dalam situasi nyata pada bidang manajemen, sosial, dan pendidikan. Misalnya, setelah peneliti merancang program dan selanjutnya membuat program, maka program tersebut akan memerlukan waktu yang relatif lama. Selanjutnya, menurut Buck and Joel pada 2003, tahapan pengujian eksternal pada produk pendidikan dan revisinya ada beberapa tahap. Yang pertama, produk, kemudian uji coba lapangan terbatas, revisi produk 1, uji coba lapangan utama, revisi produk 2, uji coba lapangan operasional, revisi produk 3, dan diseminasi dan implementasi yang terakhir. Nah, setelah rancangan produk teruji secara internal, maka rancangan tersebut dibuat menjadi produk. Selanjutnya, setelah produk tersebut diuji lapangan terbatas, pengujian lapangan awal dilakukan pada 1 sampai dengan 3 sekolah menggunakan 6 sampai 12 subjek. Pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Setelah uji lapangan awal, maka hasilnya digunakan untuk merevisi produk sehingga siap diuji lapangan utama. Uji lapangan utama dilakukan pada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 subjek. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen sehingga efektivitas produk dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah menggunakan produk atau membandingkan antara kelompok yang tidak menggunakan hasil produk pengembangan dan kelompok yang menggunakan hasil produk pengembangan. Kemudian hasil uji lapangan utama digunakan untuk merevisi produk lagi sehingga produk siap diuji lapangan operasional. Uji lapangan operasional ini dilakukan pada 10 sampai 30 sekolah dengan 40 sampai 400 subjek. Pengujian ini juga dilakukan secara eksperimen. Kemudian hasil uji lapangan operasional digunakan untuk perbaikan produk lagi sehingga produk itu siap untuk diseminasi dan diimplementasikan. Setelah produk diyakini efektif dan efisien, maka produk tersebut selanjutnya diseminasikan. Diseminasi dilakukan dengan membuat laporan mengenai produk pada pertemuan profesional dan pada jurnal-jurnal. Bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan distribusi secara komersial, memonitor produk yang telah didistribusikan guna membantu kendali mutu. Selanjutnya yaitu metode pengujian eksternal. Pengujian eksternal produk adalah pengujian lapangan yang dilakukan dengan cara mencobakan produk tersebut untuk digunakan. Dengan cara mencobakan produk tersebut akan dapat dilakukan apakah produk tersebut sudah memenuhi tujuan dan spesifikasi yang ditetapkan atau belum. Sebagai contoh penelitian merancang kincir angin dengan energi angin yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator yang mampu menghasilkan listrik 100.000 watt. Setelah kincir angin dibuat, lalu dicoba apakah mampu menghasilkan listrik 100.000 watt atau tidak. Kemudian, Frankel dan Wallen pada 2009 menyatakan bahwa to experience is a try to look for to confirm. Eksperimen berarti mencoba, mencari dan mengkonfirmasi. Ilmuwan lain juga menjelaskan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat merupakan inti dari penelitian eksperimen. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terdapat variabel terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen
menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen ini dilakukan di laboratorium. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan untuk pengujian suatu produk baik berupa barang atau bukan barang. Yang pertama, pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design, kenapa desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dapat dipilih secara random. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam. Yang pertama, one shot case study. Model eksperimen dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi proses dan hasilnya. Contohnya, pengembangan alat kerja baru untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Produk yang diuji kinerja adalah alat kerja baru. Terdapat kelompok pegawai yang menggunakan alat kerja baru, kemudian setelah sebulan digunakan dalam bekerja diukur produktivitas kerjanya. Misalnya, produktivitas kerjanya 50 pasang sepatu per hari. Dalam desain ini tidak diketahui pengaruh secara pasti alat kerja baru terhadap produktivitas kerja. One group test, pre-test, dan post-test design. Kalau pada desain yang pertama tidak ada pre-test, maka pada desain ini terdapat pre-test sebelum diberi perlakuan atau diberi treatment. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Contohnya, pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang diuji adalah pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar. Produk yang diuji adalah kinerja media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, intake group comparison. Ya. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen dan setengahnya lagi untuk kelompok kontrol. Contohnya, pengembangan model pembelajaran sistem blok untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Produk yang diuji kinerjanya adalah model pembelajaran. Seperti yang tadi dikemukakan bahwa ketiga bentuk desain tadi itu bila diterapkan untuk penelitian akan banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit dikontrol sehingga validitas internal menjadi rendah. Analisis data untuk mencari besarnya pengaruh dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah atau membandingkan nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk desain penelitian ini tidak menggunakan statistik inferensial untuk analisis datanya seperti t-test dan analisis varian. Karena sampel tidak diambil secara random, tidak ada pengujian signifikansi. Yang kedua yaitu true experimental design. Dikatakan true experimental design atau model eksperimen yang benar karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internalnya menjadi lebih tinggi. Ciri utamanya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Di sini juga dikemukakan ada dua bentuk desain ini. Yang pertama, post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara acak. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok lainnya tidak diberi perlakuan. Kelompok pertama itu dikatakan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok yang lain yang tidak diberi perlakuan disebut sebagai kelompok kontrol. Dalam penelitian yang sesungguhnya pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Misalnya kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Analisis data dalam desain ini menggunakan statistik parameter t-test karena sampel yang diambil secara random. Kemudian yang kedua yaitu pre-test post-test
Control Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Kemudian yang ketiga, factorial design. Desain faktorial ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental yang memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Perlakuan pertama yang telah diberi pretest untuk kelompok laki-laki, dan kelompok eksperimen yang kedua yang telah diberi pretest untuk kelompok perempuan. Pengaruh perlakuan terhadap kepuasan pelayanan untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan masyarakat antara kelompok kerja pria dan wanita, penyebab utamanya bukan karena perlakuan yang diberikan, karena perlakuan yang diberikan itu sama, tetapi yaitu sistem kerja baru. Karena di situ adanya variabel moderator yang dalam hal ini adalah jenis kelamin. Pria dan wanita dalam sistem kerja baru yang sama, juga tempat kerja yang sama nyamannya, tetapi pada umumnya kelompok wanita lebih ramah memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam desain true eksperimental, karena kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diambil secara random, maka teknik analisis datanya untuk menguji signifikansi pengaruh menggunakan statistik inferensial seperti t-test dan analisis varian. Jadi ada uji signifikansi pengaruh. Signifikansi berarti hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi di mana sampel diambil. Kemudian yang keempat yaitu quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi perlakuan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pretest experimental design. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Berikut ini juga dikemukakan ada dua bentuk desain kuasi eksperimen, yaitu yang pertama time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Kemudian yang kedua, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya saja desain ini untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Pengujian produk yang menggunakan eksperimen yang desain kuasi eksperimental, di mana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak diambil secara random, maka analisis datanya tidak menggunakan statistik inferensial, parametris seperti t-test dan analisis varian. Jadi analisis menggunakan statistik deskriptif yang tidak ada uji signifikansinya. Selanjutnya kita beralih pada contoh pengujian lapangan.
Berikut ini diberikan contoh pengujian lapangan produk berupa buku ajar pembelajaran fisika berbasis lingkungan sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Setelah dilakukan uji coba, jadi berdasarkan tabel di atas, maka semua rumusan masalah penelitian juga dapat dijawab. Yang pertama, seberapa tinggi nilai kreativitas siswa yang diajar tidak menggunakan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menghitung rata-rata nilai kreativitas kelompok kontrol berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kreativitas kelompok yang tidak diajar dengan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah, yaitu didapat pada tabel di atas 50,07. Kemudian, seberapa tinggi nilai kreativitas siswa yang diajar dengan menggunakan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah? Nah, pertanyaan itu tersebut dijawab juga dengan menghitung rata-rata nilai kreativitas siswa yang diajar dengan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kreativitas kelompok yang tidak diajar dengan menggunakan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah, sehingga didapat 79,35. Kemudian seberapa besar pengaruh penggunaan buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah terhadap kreativitas siswa? Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan cara menghitung nilai kelompok eksperimen dengan nilai kelompok kontrol. Jadi 79,35 dikurangi 50,07 sama dengan 29,38. Dengan demikian pengaruh buku ajar fisika berbasis lingkungan sekolah tersebut terhadap kreativitas siswa yaitu 79,35 dikurangi 50,07 sama dengan 29,38, kemudian dipersentase menjadi 58,67%. Adakah pengaruh yang signifikan dalam penggunaan buku ajar fisika berbasis lingkungan ini terhadap kreativitas siswa? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan teori yang relevan sehingga dapat dirumuskan hipotesis bahwa penggunaan buku ajar fisika berbasis lingkungan ini terhadap kreativitas siswa dilanjutkan dengan hipotesis dibuktikan dengan teknik analisis statistik di t-test. Nah, di situ harga T tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel dengan DK sama dengan N1 dikurangi N2 dikurangi 2, sehingga didapat 108 dikurangi 6 sama dengan 106 dengan DK sama dengan 106, dan bila taraf kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka T tabel sama dengan 1,960. Harga T hitung lebih besar dari T tabel jatuh di daerah penerimaan HO. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kreativitas siswa sebelum diajar dan setelah diajar dengan menggunakan buku ajar fisika berbasis lingkungan yang dikembangkan oleh peneliti, berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas siswa. Hasil pengujian ini signifikan berarti hasil penelitian tersebut dapat diberlakukan kepada 5 kelas sebagai populasi. Berdasarkan hasil pengujian lapangan tahap pertama, dapat disimpulkan bahwa produk buku ajar fisika berbasis lingkungan yang dikembangkan oleh peneliti dapat meningkatkan kreativitas siswa. Untuk mengetahui konsistensi produk tersebut dalam meningkatkan kreativitas siswa, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Bila hasil pengujian kedua tidak berbeda secara signifikan dengan pengujian pertama, maka pengujian dapat diakhiri. Tetapi bila hasilnya berbeda, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Bila hasil pengujian ketiga tidak berbeda dengan pengujian kedua, maka pengujian dapat diakhiri karena sudah menunjukkan adanya konsistensi. Bila hasil pengujian konsisten, maka produk tersebut akan cenderung valid. Jadi untuk perhitungan tadi ya teman-teman, untuk statistik t-test itu sebenarnya kita sudah mempraktekannya pada statistik pendidikan di mata kuliah sebelumnya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.